Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Yusti dalam pembelajaran PPKN kelas 10 semester ke-6. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar pokok bahasan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah mengenai faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik nanti mampu menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dengan konteks rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, serta proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri, serta saling bekerja sama. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, terlebih dahulu kita harus mengetahui syarat keberhasilan penyatuan integrasi suatu bangsa, atau bagaimana cara kita mengukur keberhasilan integrasi suatu bangsa. Syarat keberhasilan yang pertama yaitu berhasil mengisi kebutuhan. Berarti di antara kita bisa saling mengisi kebutuhan. Yang kedua, terciptanya sebuah kesepakatan atau konsensus. Jadi kita ada kesepakatan untuk bersatu dalam suatu wilayah negara. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga untuk alat ukurnya adalah norma-norma dan nilai sosial yang berlaku. Ini dijadikan sebagai aturan baku kita. Jadi di aturan baku ini maksudnya dijadikan sebagai aturan bagi kita dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kita membahas bagaimana faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, dalam mengkaji faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu faktor pendorong, yang kedua faktor pendukung, yang ketiga ada faktor penghambat. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor pendorong. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional itu ada 4. Yang pertama yaitu ada rasa senasib seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Rasa senasib seperjuangan kita yang diakibatkan oleh faktor sejarah adalah kita sama-sama pernah dijajah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, faktor pendorong yang kita punya adalah adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sendiri, seperti yang dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda. Kemudian yang keempat, faktor pendorong keempat yaitu adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia sendiri. Faktor yang kedua yang kita kaji adalah mengenai faktor pendukung integrasi nasional. Apa saja yang dijadikan sebagai faktor pendukung integrasi nasional kita? Yang pertama adalah penggunaan bahasa Indonesia. Ini sangat mendukung sekali, karena dengan adanya bahasa Indonesia inilah yang menyatukan kita di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Nah, ini semangat ini bisa kita lihat di dalam semangat Sumpah Pemuda. Kemudian yang ketiga, adanya kepribadian pandangan hidup kebangsaan kita, yaitu yang sama, Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa, semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Kemudian yang kelima, adanya rasa senasib semenanggung akibat penderitaan penjajahan yang kita alami. Selanjutnya kita kaji faktor yang ketiga, yaitu faktor penghambat integrasi nasional. Apa saja menjadi faktor penghambat integrasi nasional? Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, karena kita yang berbeda-beda. Nah, kalau seandainya kurang penghargaan, ini bisa menjadi penghambat pembentukan integrasi nasional. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan.
menganggap golongan kita yang paling baik, sehingga kita tidak menanamkan sikap toleransi atau saling menghormati antar golongan. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan yang datang dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan atau ketidakmerataan terhadap hasil-hasil pembangunan. Ini juga bisa memicu atau penghambat dalam pembentukan integrasi nasional. Upaya untuk mencapai proses integrasi nasional ini dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Hal ini dapat terwujud jika tercipta harmonisasi antara pemerintah dan partisipasi masyarakat. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, syarat keberhasilan suatu integrasi ditentukan oleh 3 hal, yaitu saling mengisi kebutuhan, terciptanya konsensus, ada aturan baku. Kemudian yang kedua, terdapatnya faktor-faktor pembentuk integrasi nasional yang terdiri dari 3 faktor, yaitu faktor pendorong, faktor pendukung, dan penghambat integrasi nasional. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.